Shalom. Marilah kita memulai pertangyangan Week HKBP Petojo, Resort Petojo pada minggu ketiga bulan Mei 2020. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 2 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 262 ayat 1 dan 2. Cipta sang
Tuhan dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kita membacanya secara responsoria. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 758 ayat 1 dan 2.
atas seluruh bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, pada pertanyaan Minggu Eksaudi, Mei 2020, tertulis dalam kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita adalah Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya Tuhan mendengar seruan orang percaya. Seruan adalah permohonan seseorang kepada Tuhan minta tolong, minta perlindungan pada saat seseorang itu mengalami masalah, mengalami kesulitan. Dalam nats ini, pemazmur keadaan terdesak. Dia mengalami keterpurukan, walaupun sebelum-sebelumnya dia mengalami kemenangan demi kemenangan, tetapi rupanya tidak selamanya sukses dan berhasil menang dalam peperangan. Ada kalanya sebagai manusia biasa, dia lemah bersama pasukannya, atau mungkin musuh-musuhnya telah memperkuat pasukannya untuk mengalahkan Daud. Demikianlah dalam konteks ini, Daud mengalami kekalahan
Dia dalam keadaan terdesak dan terkepung oleh musuhnya, oleh pasukan Babel. Kalau kita membaca dalam kitab 1 Samuel 19 ayat 10 sampai 15, Daud betul-betul kewalahan dan ketakutan. Bahkan dia sangat khawatir bahwa orang Babel akan menangkap dia dan membunuh dia. Bahkan dia lari ke gua Andulam namanya. Pada saat itulah saudara-saudara, Daud memohon dan berseru, berdoa kepada Tuhan. Sebab tidak ada lagi pengaduan yang lain. Mungkin orang-orang terdekat, bahkan keluarga, mungkin juga dikatakan dalam nas ini orang tua atau ayah ibunya, tetapi dia masih mempunyai pengharapan, yaitu Tuhan Allah. Daud berseru kepada Tuhan dan berkata, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku." Mendengar seruan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dia sudah dalam situasi sangat terpojok, sangat terpuruk, dan sangat terdesak. Kalau kita mungkin bisa merasakan keadaan Daud ini, dia mungkin sangat mengalami ketakutan yang luar biasa. Tidak ada lagi pertolongan selain Tuhan. Kemudian dia ingin menyampaikan perasaannya dan penderitaannya dan berkata tentang hatinya. Dia mengatakan, "Hatiku mengikuti firman-Mu." Dia berkata, "Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan." Ayat 8. Artinya dia bersaksi di hadapan Tuhan bahwa dia adalah orang yang percaya hanya kepada Tuhan. Kita mengetahui pada zaman dia banyak kepercayaan-kepercayaan lain. Apalagi orang Mesir, Babel, Asyur yang mengandalkan dewa-dewa, Baal, sihir, magic, kuasa-kuasa kegelapan, sempat juga terpengaruh kepada orang Israel yang mengandalkan sihir-sihir. Tetapi Daud bersaksi di hadapan Tuhan bahwa dia hanya percaya kepada Tuhan dan patuh dan berharap hanya kepada Tuhan. Selanjutnya dia berkata, "Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka-Mu. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamat." Ini adalah doa Daud. Dia ingin melihat Tuhan. Dia ingin melihat wajah Tuhan. Dan dia ingin supaya Tuhan bertindak segera. Dan dia ingin dia hidup. Dia tidak ingin mati di tangan musuh. Pada ayat 10, dia yakin betul bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dia yakin dan dia berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menjaga aku. Tuhan akan menyayangi aku dan menyelamatkan."
Inilah saudara-saudara keyakinan hati, kebulatan hati Daud bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang baik kepada dia. Dia meminta Tuhan menuntun jalannya di jalan yang rata, artinya di jalan keselamatan. Dia yakin betul dan percaya bahwa Tuhan itu baik, dan dia sabar menantikan itu. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan pemazmur bagi kita, bahwa dia melihat Allah itu adalah pribadi yang nyata, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang fantasi, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan hayalan dan bukan angan-angan. Saudara-saudara, pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang banyak yang menyembah Allah-Allah lain dan fantasi-fantasi yang lain. Karena dunia ini menawarkan kata-kata orang, dunia ini menawarkan kepercayaan-kepercayaan yang bisa mempengaruhi, walaupun itu hanya khayalan dan tidak benar, tetapi bisa orang percaya dengan perkataan-perkataan ahli-ahli sihir misalnya, dukun-dukun, bahkan memakai benda dan mantra-mantra. Padahal itu adalah fantasi, tetapi orang yang memakai itu seperti yakin dan berani untuk menghadapi persoalan hidupnya. Tetapi saudara-saudara, pemazmur tidak mau memakai kuasa-kuasa keduniawian, karena dia tahu bahwa ada kuasa yang lebih besar dari kuasa dunia, ilmu-ilmu dunia. Maka dia berjuang mencari wajah Tuhan. Untuk mencari Tuhan adalah hal yang sangat sulit dan tidak mudah, karena manusia biasanya terlampau mudah dipengaruhi oleh hal-hal keduniawian. Yang kedua, mengapa manusia susah mencari wajah Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sangat suci, sedangkan manusia itu adalah kotor dan berdosa. Sehingga untuk mencari wajah Tuhan penuh perjuangan, tidak setengah-setengah. Kelemahan manusia adalah setengah-setengah mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, tetapi setengah juga dia bersandar kepada perkataan orang dan kekuatan-kekuatan dunia. Untuk bertemu Tuhan dan mengikat hubungan dengan rantai rohani Tuhan perlu keberanian yang khusus. Harus nekat, harus berhasrat dengan sekuat pikiran, akal budi, tenaga untuk berjumpa dengan Tuhan. Perlu berlatih, perlu mengkondisikan diri waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan menjalankan firman Tuhan serta bertobat. Karena mau berjumpa dengan Tuhan, maka manusia itu harus menyucikan dirinya dan meninggalkan segala dosa. Untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap pribadi orang, maka dia harus melawan kuasa dosa dalam dirinya. Memandang wajah Tuhan adalah memandang jalan-jalan Tuhan, memahami maksud-maksud Tuhan dan cara-cara Tuhan. Setelah memahami itu, bahwa jalan Tuhan adalah segalanya,
maka tentu Tuhan akan membelanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang jahat, orang pendusta dan pembohong tidak suka dengan jalan-jalan Tuhan. Berarti dia tidak bisa melihat wajah Tuhan karena dia sangat suka dengan hal-hal keduniawian. Tapi menurut pemazmur, jalan Tuhan jauh lebih berharga dari hal keduniawian. Hal itulah yang membuat dia tidak takut terhadap musuhnya, walaupun musuh mengepung tendanya, mengelilingi dia. Tetapi Tuhan akan melindungi dia dan menguatkan dirinya. Pemazmur ingin mengenal Tuhan lebih jauh dan lebih dalam. Karena dia tahu mata Tuhan melihat semua yang dia lakukan. Setelah mencari Tuhan, seperti yang disampaikan pemazmur, maka kesulitan-kesulitan akan berubah menjadi kebaikan dan sukacita. Saudara pemirsa di rumah, Esther juga pernah mengalami itu ketika Raja Ahasweros ingin berencana membunuh orang-orang Israel, maka dia mencari wajah Tuhan dan mengajak semua kaum Israel untuk berpuasa. Yosafat juga dalam 2 Tawarik 20 waktu kalah melawan Moab, dia mengajak semua pasukannya untuk berpuasa, untuk melihat jalan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan memenangkan peperangan itu. Demikianlah saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan bisa survive, bertahan sebagai laskar-laskar Allah, bukan karena kehebatannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan, penipuan, kejahatan, pendusta, pembohong, jika bersama Tuhan maka terang Allah akan bersinar kepadanya. Inilah yang dikatakan Daud, aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jika Tuhan adalah terang dan benteng hidup, maka penjahat-penjahat yang menyerang akan tergelincir dan jatuh, bahkan akan lari. Walaupun musuh di sekeliling kita mengelilingi kemah tempat kita tinggal, maka musuh-musuh itu juga tidak akan mampu untuk menangkap dan membunuh kita. Walaupun penyerang dan saksi-saksi dusta yang bernapaskan kelaliman bahkan ingin menangkap dia, mematikan dia, tetapi dia bisa lepas dan lolos dari jeratan para musuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini juga kita adalah manusia yang tidak lepas dari kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, jerat-jerat, musuh-musuh. Bagaimana kita bertahan, saudara-saudara? Bagaimana saudara bertahan dalam kesulitan-kesulitan hidup? Jika di antara saudara ada yang kesulitan menghadapi sakit penyakit, ada saudara yang terbaring di tempat tidur, ada yang sakit karena usia sudah tua, ada jemaat kita yang bermasalah dalam keluarga, bermasalah dengan anak-anak, bermasalah dengan ekonomi, bermasalah di tempat pekerjaan, bermasalah dalam
meniti hidup masa depan. Nas ini memberikan solusi kepada kita seperti dilakukan pemazmur, bagaimana dia bertahan dalam keterpurukan. Jika Daud sudah mengalami kesesakan yang sangat jauh dalamnya, tetapi dia berserah kepada Tuhan, maka dia diangkat dari lumpur kematian itu. Inilah pesan-pesan firman Tuhan kepada kita jika kita dalam keadaan terpuruk. Jangan pesimis, jangan kecewa, jangan menyalahkan orang lain, apalagi jangan menyalahkan Tuhan, tetapi tetap berdoa, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadi terang di dalam kegelapan. Seperti kata Tuhan Yesus kepada kita dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengikut Yesus berarti berjalan dalam terang, dalam keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berlindung dalam naungan Tuhan berarti harus hidup dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, puji syukur terima kasih karena kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita masih beruntung diberikan waktu beribadah pertanyaan walaupun online melalui media. Di tengah-tengah goncangan, kesulitan, kebosanan, masih ada pengharapan kita, orang Kristen, untuk bertahan hidup. Yakinlah dan percaya kita akan bisa melewati hari-hari kita, kesulitan-kesulitan kita, bagaimana pemazmur bisa menjalani kesulitan-kesulitannya dan bangkit. Memang semua orang akan mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan hamba Tuhan seperti pemazmur, bahkan seorang raja seperti Daud akan mengalami kesulitan dan masalah-masalah hidup. Tetapi kita harus punya pengharapan di tengah-tengah kesulitan, supaya kita tidak hanyut dalam rasa takut dan cemas. Inilah saudara-saudara yang sangat mengkhawatirkan pada zaman sekarang ini jika jemaat kita terus-menerus merasakan cemas, rasa takut yang berlebihan, dan terus-menerus rasa khawatir tentang hidupnya, tentang keluarganya, karena dia sakit, karena dia sudah tua. Percayalah bahwa Tuhan memberikan rasa aman. Tuhan tidak hanya memberikan makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lainnya, tetapi Tuhan memberikan juga rasa aman bagi kita. Pemazmur untuk mengalahkan ketakutannya, dia fokus kepada Allah. Memandang Allah. Pada zaman sekarang ini kita bisa memandang salib Yesus. Bahkan pemazmur diam di rumah Tuhan, beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Dan pemazmur sabar menantikan perbuatan Tuhan dengan tekun dan berharap. Di sanalah terus-menerus hubungan dan pertumbuhan iman, sehingga punya spiritualitas yang baik.
Ini yang diharapkan Tuhan kepada kita, good spirituality. Kita tidak boleh merasa bahwa kita bisa merasakan dan berkata spiritual kita sudah bagus. Tetapi itu adalah perjuangan, hasrat yang tinggi, keinginan yang luar biasa untuk mencari wajah Tuhan. Itulah yang membentuk rantai yang kuat yang mengikat kita. Supaya kita tidak ditarik-tarik oleh keduniawian ini. Jika dunia ini menawarkan kenikmatan-kenikmatan, bahkan uang, jabatan, yang semua itu adalah mungkin fantasi dan tidak kekal. Tetapi jawaban pemazmur, hanya Tuhanlah yang kekal, berharap kepada Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan ini. Tuhan adalah perisai kita, Tuhan adalah perlindungan kita, dan Allah yang menolong kita dalam badai hidup. Dan pemazmur memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa sebagai manusia biasa. Inilah renungan singkat bagi kita yang menguatkan saudara, para jemaat di rumah masing-masing, dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Salam kuat, semangat, berharap terus, dan Tuhan akan menyertai saudara, menyembuhkan segala penyakit, dan menguatkan saudara menghadapi segala persoalan-persoalan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada kami pada malam hari ini dalam kitab Mazmur, di mana pemazmur bersaksi bahwa bersama Tuhan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kami banyak saksi-saksi dusta dan orang-orang yang lalim, dan banyak musuh-musuh yang menyerang, penjahat-penjahat, bahkan iblis yang selalu menggoda, tetapi kami terbungkus dalam kuasa kasih Kristus. Inilah doa kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.